Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku di channel ini. Ya, kita di sini akan berbagi cerita tentang anak yang suka dibanding-bandingkan sama anak tetangga gitu ya. Jadi aku ini seorang ibu muda, memiliki anak perempuan. Dia anak pertama aku. Usianya baru 5 bulan ya. Dan dia itu, langsung kita cerita ya, dan dia itu baru tumbuh rambut itu sedikit tipis gitu kan. Dan aku juga dulu waktu kecil tuh juga botak gitu, gundul. Jadi sama kayak dia, jadi rambutnya tuh tipis kan. Nah, aku punya tetangga ya, anak dia itu usianya di bawah anakku 1 bulan, 1 bulan lebih dikit gitu lah ya. Ya 1 bulan lebih dikit, banyak aku juga gak tahu kok ya, 1 bulanan gitu. Nah terus anak itu diurus sama tanggaku lagi. Nah tanggaku ini lagi gendong anak itu bilang gini, ini anak aku tuh enggak sorry ini nih kita sebut namanya A aja ya, dan anakku namanya B gitu, anakku namanya Ava gitu. Nah anak itu namanya A gitu kan, bilang gini, ini A lahirnya itu setelah anak kamu, duluan anak kamu, tapi rambutnya udah tumbuh duluan, terus juga besar dia gitu kan. Dan aku ngerasa kayak maksudnya apa gitu loh. Tapi kalau misalnya aku berpikir positif aja sih, kayak ya emang nyatanya seperti itu, kenapa aku harus marah gitu kan. Jadi aku kok marah, cuman iya aku dulu juga waktu aku kecil tuh juga rambutnya tipis, jadi mungkin gen aku nurunin aku gitu kan. Terus bilang ini apa, oh ini badannya kecil kok, waktu di posyandu timbang juga kecil, jadi sama aku susuin terus jadi agak naik dikit, nggak apalah naik dikit-dikit, yang penting sehat, aku bilang gitu. Jadi nggak yang aku pikirin gitu loh, kayak semua itu dengan udah kehendak Allah. Jadi kalau Allah mau kasih anak aku itu tuh gendut besar, it's okay, nggak apa-apa. Kalau Allah kasih anak aku kecil, itu nggak apa-apa, badannya kecil nggak apa-apa. Dan sebagai aku manusia biasa ya, kepingin anak aku tuh normal. Jadi kalau anakku kecil ya, aku gimana caranya biar anak itu bisa badannya agak gedean dikit. Dan kalau anak itu misalnya gendut gede gitu kan, nggak mungkin kan dibiarin sampai gede-gede, itu nanti akan keterusan sampai gede gitu loh, dan aku nggak mau. Jadi gimana caranya anak itu bisa agak kecilan dikit badannya, jadi pengen yang normal gitu loh. Jadi itu tuh masalah baper ya, masalah perasaan gitu, dan yang hanya bisa mengendalikan diri ya hanya kita. Nggak mungkin kita bisa menutup mulut orang biar kita tuh gak denger gitu loh. Jadi sebaiknya kita yang bisa menutup kuping kita gitu loh, kayak terserah dia mau bilang apa, nggak usah dipeduliin, kalau bisa cuekin aja gitu loh. Ya cuek dalam arti nggak yang kita terus dendam musuhan gitu, enggak, tapi kayak ya udah emang adanya segini, ini yang Allah kasih, ya gimana lagi. Jadi nggak usah baper, biarin aja gitu loh. Masa kita bisa sih mengubah orang dengan mudahnya, kayak kamu nggak usah deh ngomong kayak gitu gini-gini, itu ada malah jadi cekcok dan ribut gitu, nggak bagus ya. Jadi mending kayak diem aja ya, karena anak itu akan terus bertumbuh. Sebagai orang tua kita masih bisa kok memperbaikinya. Misalnya anak kita kecil, gimana caranya biar badannya bisa tumbuh. Dan paling penting ya, kita sebagai muslim, kalau kita muslim, itu yang paling utama adalah memperbaiki akhlak anak gitu. Jadi membentuk akhlak anak yang paling bagus menurut kita. Misalnya kita ajarkan ibadah seperti sholat, baca Al-Quran, dan ibadah lainnya, supaya nanti dia besar itu bisa menjaga perilaku, bisa menjaga lisan, supaya orang di sekitarnya dia itu nggak ada yang pernah merasa baper atau sakit hati. Kan orang beda-beda deh, ada yang gampang baper, ada yang cuek gitu kan, ada yang berusaha buat cuek kayak aku gitu kan. Aku sebenarnya tuh baper, tapi kayak ya udahlah, ya udah gitu kan, buat apa sih cari masalah gitu kan. Nggak mau gitu. Jadi ya udah, bunda-bunda di sini yang merasa masih baper nih ya sama anaknya dibilang
misalnya ya udah 1 tahun kan belum bisa jalan, belum bisa ngomong, it's okay, nggak apa-apa. Pertumbuhan anak beda-beda. Ya yang penting kita ajarkan ngomong yang baik-baik. Jadi nggak ada yang udah bisa ngomong tapi kok kata-katanya kasar gitu kan, nggak mau kan yang kayak gitu. Jadi ya pelan-pelan aja ajarin supaya kata-katanya bagus dan baik. Jadi nanti kalau dia bisa jalan, dia jalan ke arah yang benar gitu kan. Kalau dia bisa ngomong, dia ngomong yang baik-baik. Nah gitu aja Bunda, sekian dari aku karena aku nggak mau bikin video kepanjangan gitu kan. Karena uploadnya akan lebih lama. Jadi ya udah, kayaknya tips aku juga cuman segini aja sih, kayak ya udah mensyukuri dan berterima kasih sama Allah kasih, yang penting anak kita sehat gitu aja. Ya udah, terima kasih Bunda-bunda, semoga tips dari aku dan obrolan sharing-sharing kayak gini nih bisa bermanfaat buat Bunda-bunda biar bisa happy lagi, gak boleh sedih lagi loh ya. Udah, thank you, assalamualaikum.